Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, kembali kita bertemu di kelas 2 pelajaran online pendidikan agama Islam. Materi kita kali ini adalah melafalkan surat An-Nas. Baik anak-anak semua, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa dulu supaya kegiatan kita kali ini mendapat berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik anak-anak semua, kali ini kita harus mengetahui tentang surat An-Nas. Apakah anak-anak sudah tahu tentang surat An-Nas tersebut? Ini dia. An-Nas artinya manusia. Ya, An-Nas itu artinya manusia. Yang kedua, dalam Al-Quran, surat An-Nas adalah urutan yang ke-114. Setelah surat An-Nas dalam Al-Quran tidak ada lagi surat setelahnya. Kenapa? Karena dalam Al-Quran hanya 114 surat. Yang ketiga, yang harus kita ketahui adalah surat An-Nas itu terdiri dari 6 ayat. Ya anak-anak, An-Nas itu hanya 6 ayat. Selanjutnya yang keempat, surat An-Nas tergolong surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Ya, kalau surat Mahdaniyah itu diturunkan di kota Madinah. Baik anak-anak, sekarang kita melafalkan surat An-Nas dengan bacaan yang benar. Apakah anak-anak sudah bisa membacanya dengan bacaan yang benar? Sekarang kita baca ya surat An-Nas tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Ya anak-anak, setelah kita melafalkan surat An-Nas dengan benar, sekarang kita harus mengetahui pesan-pesan yang terdapat dalam surat An-Nas tersebut. Yang pertama, pesan kepada manusia agar selalu berlindung kepada Allah. Ya, dalam surat An-Nas tersebut diperintahkan bahwa manusia harus berlindung kepada Allah. Berlindungnya dari mana ya? Ya, dari kejahatan manusia. Ini dia yang kedua. Kita berlindung dari segala kejahatan yang berasal dari jin dan manusia. Ya, yang namanya bangsa jin itu tidak akan pernah puas melihat manusia itu tunduk dan patuh kepada Allah. Jadi kerjanya merayu, menggoda manusia biar terjerumus dan bisa bersama-sama di neraka bersama jin tersebut. Yang ketiga, jin bisa membahayakan bagi manusia, seperti mengajak manusia untuk berbuat kejahatan. Jin itu memang sangat berbahaya bagi kita manusia. Ketika kita lalai, ketika kita tidak hati-hati, maka jin akan bisa masuk ke dalam tubuh kita
dan bisa membuat manusia untuk berlaku kejahatan. Yang keempat, jin bisa mengajak manusia untuk meninggalkan sholat dan ibadah yang lainnya. Ya, ini bisa kita rasakan nih ketika contohnya di waktu subuh. Ketika azan subuh sudah berkumandang, kita dengarkan nih, azan sudah berbunyi, kita bangun, mau duduk, langsung jin datang. Dibisikkanlah ke telinga kita, nggak usah bangun, nanti waktu subuh masih panjang. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika iman kita lemah, ketika itulah kita mengikuti bisikan jin tersebut. Akhirnya kita tidur kembali, nggak jadi sholat, dan pada akhirnya kita bisa meninggalkan sholat karena bisikan jin tersebut. Dan contoh lainnya seperti kita berinfak. Kita sudah sisakan uang untuk berinfak di masjid atau di musola. Ketika kita mau memberi infak, jin membisikkan, ya nggak usah berinfak, nanti uangmu habis, kamu nggak bisa jajan. Kalau kita lemah, pasti kita akan menurut kepada jin tersebut. Tetapi ketika iman kita kuat, kita bisa melawannya, maka jin tersebut akan kalah dengan kita. Ya anak-anak, itulah pesan-pesan yang terdapat dalam surat An-Nas tersebut. Jadi anak-anak, biar kita dijauhi dari jin dan kejahatan manusia yang datang menghampiri kita, maka kita harus sering-sering membaca surat An-Nas tersebut. Ketika kita mau tidur, ketika kita mau bepergian, kita harus baca surat An-Nas. Oke anak-anak, demikianlah pelajaran dari Pak Ilham yang dapat Pak Ilham sampaikan. Kurang lebihnya Pak Ilham mohon maaf. Kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih anak-anak. Tetap semangat belajar dari rumah ya.